penjuru tempat itu. Ada 3 meja besar yang disatukan berisi 10 orang laki-laki bertubuh besar. Suara mereka berisik sekali, seakan-akan mereka adalah penguasa di tempat itu. Raden Kuning segera memilih tempat kosong di belakang mereka. Surah sehari penuh bahkan dari sebelah ini, tapi tidak ada tanda-tanda mereka akan tiba di sini. Jika besok sampai tidak ada, atau lebih kuat, lebih dirubah. Pria gendut berkumis lebat itu terkekeh, nampak matanya merah akibat terpengaruh tua. Teman-temannya pun ikut tertawa. Ketika itu ada seorang wanita berkulit hitam manis melintas di dekat meja para pemabuk tersebut. Suara itu semakin menjadi. Ia bahkan terang-terangan mencegat langkah perempuan berpakaian pria itu. Mau kemana nona cantik? Sudilah tenang aku di sini. Aku akan mengurung tandingan pulang ke rumah jika kau mau menemani di sini. Ayo nona cantik. Pria berkumis kembali terkekeh. Tangannya diarahkannya ke dada wanita. Namun ia kejeret. Wanita itu dengan tenang melepaskan ujung bajunya dan menampar tangan jahit yang bermaksud melecehkannya. Aduh. Tak ayal si kumis berteriak kesakitan. Tubuhnya yang besar terpelamping ke samping. Sontak semua temannya berdiri dan langsung menyerang wanita itu. Tanpa dikomando, mereka berusaha menyergap tubuh mungil yang kini melompat mundur ke belakang. Dasar sialan, kau telah menghina prajurit kuat. Terima kasih datang kami. Hardikan si kumis itu laksana instruksi. Pertarungan yang seharusnya berat sebelah itu justru menempatkan si wanita di atas kalian. Tidak ada satu pun serangan 10 laki-laki seram yang berhasil menyentuh tubuhnya. Bahkan sekali sontak 10 pria yang mengaku prajurit tiba-tiba terlempar keluar warung kopi. Salah seorang di antaranya kemudian berdiam peluit tanda bahaya. Tetapi sang wanita tetap tenang, dia bahkan duduk manis memanggil pelayan. Buatkan aku teh panas dan suguhkan aku kue.